Ibrani 11 itu kalau kita membaca ayat 1, Bapak Ibu di sana dikatakan definisi iman. Gitu. Ya. Iman adalah dasar. Kata dasar ini menggunakan akar kata hipostasis, yang artinya juga dasar, substansi. Ya. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kalau kita membaca iman adalah dasar atau substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kira-kira apakah kita sudah jelas apakah iman itu? Banyak di antara kita masih bingung, apa ya iman? Kalau begitu. Maka Bapak Ibu, ayat 2 11 itu tentu kita tidak bisa baca pagi hari ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya. Karena keterbatasan waktu kita. Maka ayat 2 itu ada hal pertama yang harus kita miliki sebagai permulaan untuk memiliki iman. Yang harus ada di dalam kita sebagai permulaan untuk memiliki iman. Apa itu? Itu bahwa dikatakan di dalam ayat 2, Allah oleh firman-Nya telah menciptakan seluruh jagat raya alam semesta beserta dengan isinya ini, termasuk kita manusia. Artinya, yang kita harus punyai sebelum kita memiliki iman itu, maka kita harus punya yang namanya pemahaman bahwa alam semesta jagat raya dan bahkan manusia ini diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Dan yang kedua yang juga harus kita punyai sebelum kita kemudian nanti akan memiliki iman, maka yang kedua adalah Allah yang menciptakan alam semesta jagat raya ini itu adalah sungguh-sungguh benar-benar ada. Dan Allah itu akan memberi upah, ini ayat ke-6, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini dua hal yang harus kita punya Bapak Ibu Saudara sebelum kita memiliki iman. Ini adalah permulaan untuk memiliki iman itu. Tetapi ini bukanlah iman itu sendiri. Ya, karena jika seseorang tidak mempunyai dua hal ini, maka tentu ia tidak perlu bicara soal iman. Betul nggak? Kalau ia jagat raya semesta ini terjadi dengan sendirinya, ada Big Bang Pak, bukan Allah. Misalnya, Allah nggak ada Pak. Ya nggak perlu bicara soal iman kan? Karena ia memang tidak membutuhkan dan tidak perlu memiliki iman. Karena dua hal ini dia tidak punya. Tetapi kalau kita sudah mempunyai dua hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka selanjutnya kita akan memiliki iman kalau kita memperhatikan apa yang dicatat di dalam di ayat-ayat berikutnya. Yaitu tentang apa? Tentang apa yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang yang telah memiliki iman. Sama kalau kemudian kita datang, kita memperhatikan, kita mengamati orang yang sedang jatuh cinta. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang dialami oleh orang tersebut yang sedang jatuh cinta tersebut. Maka akan menjadi semakin jelas kepada kita, oh jatuh cinta itu demikian. Kita juga, Alkitab juga mencatat dalam ayat-ayat di dalam Ibrani 11 itu. Apa saja yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang yang telah memiliki. Sehingga dengan begitu, kita akan menjadi semakin jelas. Apa dan bagaimanakah iman. Dan kemudian nanti kita secara jujur mengintrospeksi diri kita masing-masing, apakah aku sudah memiliki iman? Apakah aku telah memiliki iman? Yang
pertama, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang yang telah memiliki iman itu adalah di dalam ayat 7 dan 8. Tentang Nuh dan Abraham, di sana dikatakan seperti Nuh yang mempersiapkan bahteranya di atas bukit dengan tidak melihat akan adanya air bah. Bahkan ia juga tidak melihat tanda-tanda adanya hujan. Nuh juga tidak mengerti mengapa ia harus membangun bahteranya di atas bukit. Sehingga ia ditertawakan oleh orang-orang sebangsanya. Diejek dan diolok-olok. Tetapi dalam hal itu semuanya, Nuh, orang yang memiliki iman ini, tetap taat melakukan apa yang telah Allah firmankan kepadanya. Demikian juga Abraham, bapak orang beriman. Ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang ia tidak tahu di mana tempatnya. Abraham juga tidak mengerti bagaimana ia bisa sampai di negeri itu. Tempatnya saja tidak tahu. Tetapi sekalipun demikian, Abraham yang kemudian menjadi bapa orang beriman itu melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia taat sekalipun dia tidak mengetahui dan tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika seseorang telah memiliki iman, ternyata akan melakukan apa yang Allah pencipta alam semesta jagat raya ini katakan, firmankan. Dia akan melakukannya dengan ketaatan walaupun ia tidak melihat dan tidak mengerti. Maka iman itu adalah ketaatan kepada kehendak Allah. Walaupun tidak melihat. Walaupun kita tidak mengerti. Bahkan kalau kita melihat kisah Abraham. Ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Anak yang dijanjikan sendiri oleh Allah. Yang diberikan di masa tuanya. Satu-satunya. Dan kemudian Allah berfirman kepada Abraham. Abraham, naiklah ke gunung. Persembahkanlah Ishak bagiku. Abraham tidak ngerti. Mungkin juga dia bertanya dalam hati dalam sebuah pergumulan. Benarkah ini Tuhan engkau ngomong begini? Kok seolah-olah engkau itu seperti dewa-dewanya orang-orang kafir. Yang meminta pengorbanan anak-anak mereka. Dewa Molok, Dagon, Baal. Abraham mungkin juga risau dan bingung dalam pergumulan. Karena tidak mengerti. Tetapi Abraham yang telah memiliki iman ini, bahkan kemudian disebut sebagai bapa orang beriman ini, sekalipun tidak mengerti, dia tetap taat. Maka satu hal yang kita dapati lewat Ibrani 11 ayat-ayat ini, bahwa orang-orang yang memiliki iman itu ternyata adalah orang-orang yang memiliki ketaatan kepada kehendak Allah
walaupun tidak melihat dan tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ayat 13 dikatakan di sana. Jika seseorang itu telah memiliki iman, maka orang tersebut akan menjalani hidupnya di dunia ini sebagai seorang musafir. Kalau kita mengatakan musafir, maka seorang musafir itu tidak akan pernah membangun rumah yang megah, dan kemudian ia dengan nyaman akan menikmati hari-harinya menetap di situ. Karena seorang musafir, dirinya sadar bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke suatu negeri yang adalah tanah airnya, yang menjadi tujuan akhir dari perjalanannya. Makanya sepanjang perjalanan itu ia tidak akan pernah membangun rumah yang megah dan kemudian bernyaman-nyaman di situ menikmati hari-hari nyamannya. Tidak. Dia akan terus berjalan karena ia akan merindukan tanah airnya itu. Tujuan akhir dari perjalanannya itu. Ini orang-orang yang memiliki iman. Dan yang ketiga, ayat 14-16 kita bisa melihat. Jika seseorang telah memiliki iman, Bapak Ibu Saudara, maka orang tersebut tentu akan merindukan. Rindu untuk segera bisa sampai di sana. Dan karena kerinduannya itu ia akan mengalami yang namanya penglihatan-penglihatan tentang tanah air surgawi yang menjadi tujuan akhirnya. Saking rindunya itu terbayang-bayang. Kalau pakai analogi orang jatuh cinta, betul? Kapan ya ketemunya? Nah, ini yang dijelaskan di dalam ayat 14 dan 16 daripada Ibrani 14, 16, 11 itu Bapak Ibu Saudara. Mereka akan rindu untuk segera bisa sampai di sana. Terbayang-bayang. Istilah bahasa Alkitab, memperoleh penglihatan-penglihatan. Melihat dari jauh. Melihat dengan mata batin, dengan hati. Tentang tanah air surgawi yang menjadi tujuan akhir. Nah, inilah orang-orang yang memiliki iman. Apa yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang yang memiliki iman. Nah, kita kembali sekarang. Kalau demikian, apa kaitannya tentang doa dan Tuhan Yesus tentang iman di dalam Lukas 18 ayat 8 tadi. Di atas yang waktu awal kita baca. Yang kemudian saya berkata, mengerti. Nah sekarang, kalau dikatakan bahwa Yesus bercerita memberikan perumpamaan tentang hal doa. Yaitu perempuan janda yang melakukan tindakan yang terus menerus tidak jemu-jemu. Dan mengenai kebaruan iman yang kita sudah dengarkan Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan bisa melihat di situ. Sebagaimana doa itu bukanlah sekedar formula kata-kata. Permohonan yang keluar dari mulut. Tetapi suatu formula kehidupan yang harus dilakukan, dialami terus-menerus. Sebagaimana doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka demikian pula iman. Iman itu bukan sekedar rangkaian kata-kata percaya dan pengakuan yang keluar dari mulut kita. Tetapi iman adalah sebuah rangkaian ketaatan yang terus-menerus kepada kehendak Allah. Dan kerinduan yang penuh untuk segera berjumpa, bertemu dengan Allah itu. Doa ataupun iman haruslah kita lakukan dengan pengharapan
dan kerinduan yang penuh untuk kita bisa segera dialami. Betul? Seperti kalau orang sedang jatuh cinta. Maka itu dia dengan penuh pengharapan, dengan penuh kerinduan. Ingin untuk segera mengalami dan berjumpa dengan kekasih hatinya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang akhirnya, apakah engkau telah memiliki iman? Masing-masing kita kemudian bertanya sebagai introspeksi. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, sahabat-sahabat salib Kristus yang ada di rumah. Mari kita bertanya, apakah aku telah memiliki iman? Kita harus menjawabnya dengan jujur. Jika memang jawabannya sudah, maka marilah kita terus-menerus berjuang sampai memperoleh tujuan iman kita. Yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Tetapi jika jawabannya belum, ya mari kita hari ini bertobat. Mulai hari ini, mari kita bersiap dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memiliki iman. Karena iman itu bukanlah dalam kata-kata. Iman itu adalah dalam tindakan. Iman itu adalah dalam perbuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang barusan kita dengar. Apakah memiliki iman? Iman yang bukan sekedar rangkaian kata-kata dari mulut kita. Tetapi iman dalam tindakan, dalam perbuatan. Karena itulah sesungguhnya iman itu. Amin.